Baik, teman-teman semua, karena sudah jam 8, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Hari ini kita masuk materi pada pertemuan yang ke-10 gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak membahas masalah gender gitu ya dalam pemberitaan media gitu, terutama mengenai pemberitaan wanita atau perempuan dalam perspektif media massa. Kita akan lihat seperti apa ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share screen ya. Bentar ya. Ini di saya jaringannya agak sedikit lambat ya. Bentar ya. Oke, teman-teman, sudah terlihat share screen dari saya? Sudah? Sudah terlihat, teman-teman? Halo? Terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar? Terdengar, Pak. Oh, oke. Share screen saya masuk nggak? Share screen saya? Masuk. Oh. Masuk, Pak, masuk. Oke. Soalnya saya tadi masih muter-muter. Baik, teman-teman. Kita akan bicara mengenai gender dan komunikasi. Ya, kita lihat ya. Ada beberapa pokok bahasan yang kita akan bahas di sini. Pertama mengenai Global Media Monitoring Project, gitu ya. Jadi kecenderungan gender. Kemudian bagaimana kecenderungan gender terhadap news pemberitaan media. Lalu bagaimana kategori news berdasarkan gender. Lalu kemudian kita akan bahas mengenai pembawa acara berdasarkan gender. Lalu ada profesionalisme media dalam pemberitaan media berkaitan dengan gender. Yang keenamnya kita akan bicara mengenai news ya. Bagaimana pemberitaan di dalam media gitu, seperti apa gitu. Nah, baik teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mendownload materi di e-learningnya IBM, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugas, dan presensi gitu ya. Kan itu menjadi syarat standar untuk teman-teman aktivitas perkuliahan gitu ya. Jadi kalau enggak itu nanti dianggap tidak hadir gitu ya, teman-teman. Baik. Kita balik yang pertama ya, mengenai GMPP. Apa nih GMPP? Nah, kalau kita bicara mengenai pemberitaan masalah gender di media, kita tidak bisa dilepaskan dari namanya Global Media Monitoring Project. Gitu. Jadi ini merupakan bagian dari studi terbesar mengenai gender di dunia media. Gitu ya. Jadi dia melihat bagaimana pemberitaan media ini seperti apa berkaitan dengan gender, gitu ya. Terutama mengenai representasi perempuan di dalam media. Nah, ini penelitian dilakukan sejak tahun 1995 gitu ya. Dengan memilih berita yang ada di media, meneliti tentang keberadaan perempuan yang berkaitan dengan laki-laki di media cetak. Tidak hanya media cetak sebenarnya ya, di media massa lainnya, efek gender dan pandangan tentang wanita dalam berita. Jadi penelitian ini melibatkan tidak hanya mengenai media, tapi melibatkan juga warga masyarakat, ormas, dan praktisi media gitu ya. Penelitian sampai 2015 melibatkan ratusan karyawan dari 114 negara. Jadi ini sifatnya global, internasional.
Nah, penelitian penggambaran perempuan di media pertama kali dalam Konferensi Internasional Women Empowering Communication dibangun pada tahun 94. Tujuannya apa dari GMPP ini untuk monitoring mengenai masalah gender? Memetakan representasi dan penggambaran wanita di berita media dunia, membangun instrumen penelitian akar rumput, membangun solidaritas, membangun kesadaran media, dan mengembangkan keterampilan pemantauan media. Nah, apa dilihat dari hasil penelitian ini, GMPM menunjukkan bahwa perempuan secara dramatis kurang terwakili dalam media. Wah, ini menurut penelitian mereka ya. Jadi hasil dari penelitian pada tahun 295, 2000, 2005, 2010 sampai 2015. Jadi perubahan dimensi. Jadi pemberitaan mengenai media ya, perempuan dalam media itu ada seperti melambat gitu ya, dan terlalu kecil dalam masa periode 20 tahun gitu. Hanya 20% dari media gitu. Jadi sudut pandang wanita jarang terdengar dalam topik yang mendominasi agenda berita. Bahkan dalam cerita yang sangat mewaris ke perempuan seperti berbasis gender segala macam. Jadi menurut penelitian dari media ini terlihat bahwa di dalam media massa bagaimana pemberitaan itu dari sudut pandang wanita itu agak jarang terbaca atau jarang terdengar ya dianggapnya. Jadi dianggap masih didominasi oleh bagaimana pandangan laki-laki gitu ya. Ini menurut penelitian ini ya GMPP ya. Nih, satu wanita ada di berita banyak ditampilkan sebagai bintang atau orang biasa, lihat ya. Bukan sebagai figur otoritas, sebagai pembuat berita. Wanita kurang terwakili dalam kategori profesional sebagai ahli wanita nyaris tidak tampil dalam berita. Jadi menurut laporan di sini adalah selama masa 20 tahun tadi ya, 95 sampai 2015 dianggapnya bahwa dalam sebuah pemberitaan media wanita kurang berperan baik sebagai ahli ya, misalkan ada masalah politik gitu ya, pengamat politik yang wanita itu misalkan itu jarang ada atau jarang ditampilkan misalkan, atau misalkan dalam hal-hal lain gitu ya, dalam konteks seperti ini sebenarnya tidak melihat tidak ada sama sekali ya, tapi lebih kepada keterwakilannya itu lebih sedikit ketimbang laki-laki gitu ya. Ada mungkin, tapi tidak banyak gitu ya. Dianggap seperti itu gitu ya. Jadi masih belum sebanding. Nah nih, bahkan dalam laporan Sekjen PBB bahwa kurang keterwakilan perempuan dalam jurnalisme dan konten berita. Nah ini yang kemudian dari laporan Sekjen PBB ini menyoroti adalah bahwa praktisi media atau praktisi pers sebagai jurnalis itu masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki gitu ya. Ini tidak hanya mengenai pelaksanaan di lapangannya, tapi juga masalah sebagai yang punyanya media masih didominasi oleh laki-laki. Nah, karena banyak dilakukan oleh laki-laki, makanya keterwakilan perempuan menjadi kurang nih menurut sini ya, baik dalam bidang jurnalisme maupun konten berita. Dianggap seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana kecenderungan gender terhadap pemberitaan, terhadap news. Nah, ini banyak profesi yang mengalami stereotip gender. Nah, ini sudut pandang yang berbeda ya. Misalkan apa? Pemadam kebakaran dianggap sebagai pekerjaan untuk laki-laki. Sementara perawat merupakan pekerjaan perempuan. Jadi ini lebih dilekatkan sebuah pekerjaan dilekatkan dengan gender tertentu. Gitu. Yang berkaitan dengan fisik pasti dikaitkan dengan yang laki-laki, gitu kan? Yang butuh fisik besar. Gitu. Sebenarnya walaupun sebenarnya bisa aja kalau ini perempuan. Kemudian dari sifat biologis, imajinasi membangun biologis yang tadinya bersifat alami kemudian menjadi lebih-lebihkan. Gitu. Nah ini menurut penelitian ini juga misalkan. Kenapa misalkan dengan alasan biologis itu berarti dari segi bentuk tubuh segala macam, dari sifat kata segala macam, kenapa dijelaskan bahwa kalau perempuan itu harus berlenggok, jadi jalannya harus yang seperti itulah. Kemudian laki-laki harus membusungkan dada misalkan. Nah itu kenapa konteks seperti itu gitu. Jadi ini ditanyakan juga. Kemudian banyak yang sedikit media yang menempatkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Nah jadi dalam konteks seperti ini adalah seakan-akan media massa, ini menurut penelitian ini ya, itu masih kurang berimbang, menempatkan bagaimana laki-laki dan perempuan dalam menghadapi sebuah masalah gitu ya. Kita bicara masalah-masalah umum gitu ya. Misalnya masalah banjir, masalah tata perkotaan gitu. Paling ahli yang banyak berbicara adalah masalah tentang laki-laki yang berbicara gitu. Jarang yang sedikit perempuan gitu. Nah, ini ada beberapa media mencoba menyeimbangkan seperti itu. Salah satunya adalah Surat Kabar Harian Kupang
Dia mencoba menyimbangkan kalau ada suatu hal, ada wanita dan prianya gitu ya. Nah nih, mengutip Renat Kasali, perempuan berpotensi pemasaran yang luar biasa, Tuhan. Sebagai target market, perempuan lebih menciptakan begitu banyak produk baru dibanding laki-laki. Lihat nih, ini merupakan pemasarannya. Itu sebabnya jika dihitung jumlah majalah atau tabloid dengan segmentasi perempuan itu lebih besar ketimbang laki-laki. Belum lagi consumer goods yang digunakan hanya untuk wanita. Nah nih, dengan begitu tanpa disadari, ini ya, menurut Renata Kasali ya, perempuan cenderung dijadikan sebagai objek dari sebuah produk nih ya. Terbitan majalah, tabloid, banyak produk menggiring perempuan menjadi sasaran kaum kapitalis, di konsumeritis gitu ya. Sesuatu yang tidak diperlukan perempuan dibuat sedemikian rupa sehingga perempuan merasa wajib memiliki menggunakannya. Ini yang kemudian dilihat ya, kalau kita lihat dari segi pemasaran, memang kalau kita lihat memang wanita menjadi objek pemasaran yang cukup, ya memang kalau menurut Kasari tadi cukup besar gitu ya. Katakanlah dalam bidang fashion gitu ya. Baju wanita tuh ya bisa banyak beragam, corak, warna, model segala macam gitu. Kalau laki-laki kan terbatas. Laki-laki hanya itu aja paling kan. Kemeja gitu ya, warnanya dengan tertentu, atau kaos gitu ya, yang tidak macam-macam gitu ya. Mungkin ini yang dimaksud oleh Renat Kasali gitu ya. Kemudian apalagi dibingkai dengan media. Media berperan besar dalam pembentukan tadi, stigma seperti itu gitu ya. Dianggap sesuatu yang harus dimiliki. Tren-trenan itu banyak di dunia wanita. Tren hijab seperti apa gitu ya. Tren pakaian seperti apa gitu. Hal yang mungkin tidak banyak pada laki-laki gitu. Ada, tapi terkadang laki-laki itu cuek terhadap tren-tren kayak gitu-gituan gitu ya. Nah nih, ini mengenai stigma tentang fisik gitu ya. Ini berkaitan dengan label media, biasa digambarkan gitu ya. Kalau perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang tinggi, langsing, berkulit putih gitu ya. Kemudian rambutnya panjang tergerai gitu ya. Gitu. Beda dengan kalau perempuan yang dianggap jelek gitu ya, sebaliknya gitu ya. Karena itu pengaruh media teman-teman ya gitu ya. Teman-teman bisa lihat deh dari model-model, dari apa segala kan begitu ya. Penggambaran stereotip mengenai fisik wanita seperti itu. Hingga kemudian kondisi ini membuat perempuan tidak rasional. Ya nih, perempuan berkulit sawo matang nih kayak kita nih, kayak orang Indonesia ya, bahkan berwarna agak sangat gelap, berusaha mendapat citra perempuan cantik atau membuat kulitnya menjadi kulit yang putih dengan menggunakan berbagai macam produk pemutih gitu ya. Wah, ini banyak nih krim-krim kayak gitu kan. Sampai ratusan juta segala macam gitu. Padahal teman-teman ya, menurut penelitian, kalau kita hormonnya sudah begini ya sudah begini, nggak akan bisa berubah sampai kemudian putih banget kayak orang bule, enggak gitu. Malah justru orang-orang apa ya, kulit putih itu, orang bule itu sebenarnya pengen punya kulit seperti kita gitu ya, sawo matang, eksentrik. Tapi tadi karena pengaruh dengan media, dengan pemberitaan media, betapa wanita cantik digambarkan orang yang berkulit putih, tinggi, langsing, rambut gini. Jadi banyak seolah wanita banyak yang berlomba tadi mendapatkan kulit yang tadi terlihat putih gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara tentang konteks fisik kan pasti setiap itu berbeda-beda gitu. Nah, yang lebih unik lagi adalah dalam media adalah bagaimana menempatkan perempuan dalam subkoordinasi laki-laki. Ini salah satu saya ambil dari dalam iklan BCA misalkan. Kalau kita bicara tentang bagaimana dengan iklan BCA menggunakan tahapan buat BCA ya, kartunya itu ya, kendaraan bisnis, itu seolah-olah iklannya pasti menggunakan laki-laki. Gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah belanja, masalah tarik tunai, segala macam dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit misalkan, itu pasti digambarkan sebagai bintang iklan adalah wanita. Seolah-olah adalah masalah penentu kebijakan adalah laki-laki. Kemudian wanita sebagai objek penggunanya, konsumennya lebih banyak pada kayak gitu. Itu seperti ada pembedaan seperti itu.
Baik, selanjutnya kategorinya berdasarkan gender nih kita lihat ya. Nah ini kalau kita bicara media, salah satu instrumen yang dalam membentuk konstruksi gender pada masyarakat. Gitu. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun timbul persoalan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai macam ketidakadilan. Ya ini dalam konteks seperti ini ya. Walaupun sebenarnya kalau era 2 sekarang ya, sebenarnya sudah tidak banyak lagi orang melihat masalah-masalah seperti itu ya, masalah gender. Ada beberapa, tapi saya lihat sudah begitu banyak hal-hal yang ketercampuran wanita dalam berbagai macam aspeknya sudah mulai banyak gitu ya. Era yang sekarang ya, di abad 21 ini. Paling gampang di negara kita lah gitu ya. Ketua DPR sudah wanita misalkan. Banyak menteri-menteri di kita sudah banyak wanita. Bahkan pemimpin Pertamina gitu yang dulu didominasi laki-laki juga sudah seorang wanita gitu ya. Ini kan beberapa penelitian dulu ya berdasarkan gender. Ada masih yang aspek sampai sekarang tapi sudah mulai banyak berubah ya gitu. Nah ini kalau kita lihat catatan dari wartawan nih lihat ya. Jadi pria 91,6% gitu ya. Sisanya perempuan. Ya memang kalau kita bicara tentang jurnalistik memang sampai saat ini pun memang tidak dipungkiri memang laki-laki lebih mendominasi gitu ya ketimbang wanita. Sehingga banyak anggapan ketika banyak jurnalis adalah seorang laki-laki, pemberitaan pun akan banyak berpengaruh pada cara berpikir laki-laki gitu. Dan memang teman-teman ya, sepengalaman saya bekerja di perusahaan media gitu ya, ada beberapa hal kaitan wanita bekerja sebagai wartawan gitu ya. Ketika dia masih belum punya suami, dia memang bisa berprestasi segala macam ya, bisa hebat lah kayak gitu. Tapi begitu dia sudah punya suami masih oke lah awal program. Tapi begitu dia sudah punya anak, anaknya sudah mulai bersekolah, itu akan menjadi apa ya perdebatan bukan perdebatan, tapi sudah menjadi pemikiran jauh oleh wanita karena dia harus memilih. Saya punya banyak teman-teman yang dulu ketika masih sebelum menikah misalkan ya, atau awal-awal menikah menjadi wartawan yang sangat hebat gitu ya, bisa tembus narasumber ke sana kemari gitu. Tapi begitu anaknya sudah mulai SD, kemudian anaknya minta ditemani ketika berangkat sekolah gitu ya, atau mengerjakan PR, dia sudah mulai menjadi perdebatan batin di wanita gitu ya. Hingga akhirnya banyak teman-teman saya akhirnya keluar dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Hingga kemudian kalaupun ada usaha, dia usaha di rumah. Kalaupun ada sampai yang menjadi wartawan yang hebat segala macam, itu saya melihat ada dua hal gitu. Kalau biasanya pilihannya kalau dia memilih tidak berkeluarga atau ketika berkeluarga dia tidak mempunyai keturunan. Gitu. Sangat jarang yang masih punya anak sampai dewasa kemudian dia berkarir dengan hebat di media jurnalis. Saya melihatnya ada tapi tidak banyak gitu ya, gitu. Dibanding yang tadi akhirnya memilih ke keluarganya gitu ya. Nah ini tadi kan saya bilang yang di bawahnya. Ini berkaitan dengan pola pengasuhan anak, masalah rumah tangga segala macam gitu ya. Oke, lanjut ya. Pembuat acara berdasarkan gender. Nah, keberaturan pembicaraan perempuan dalam bidang antara woman talk dan men talk. Percakapan perempuan karakter gini. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan apologis, pembelaan. Biasanya perempuan kalau berbicara begitu diawali. Kemudian ada pernyataan tidak langsung. Pernyataan yang minta persetujuan, biasa wanita begitu ya. Ada mengkualifikasikan perintah yang tidak sopan menggunakan istilah color. Jadi berwarna gitu, tidak langsung padukain. Cenderung menghindari bahasa vulgar. Nah, ini wanita gitu ya. Sedikit berbicara banyak mendengarkan. Nah, ini komunikasi perempuan berdasarkan beberapa temuan. Perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibanding laki-laki. Ya, karena tadi ya, karena dalam berpikir wanita memang biasanya lebih mengedepankan secara perasaan dulu ya, ketimbang logis akal gitu ya. Beda dengan laki-laki, ada apa-apa langsung gitu ya. Biasa kalau wanita agak lebih banyak pertimbangan gitu, untuk mengekspresikan sesuatu. Kemudian perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. Wah, ya gitu ya.
Nah, kemudian perempuan telah menciptakan cara ekspresi sendiri dari di luar sistem laki-laki yang dominan. Ya, biasanya itu ya. Agak berbeda cara mengekspresinya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin perempuan tidak begitu terlihat. Kalau laki-laki sangat terlihat. Tadi perempuan lebih banyak mengekspresikan dirinya. Karena saya bilang tadi masalah perasaan misalkan. Perempuan lebih mudah tadi. Oh, ini pengulangan sedikit ya. Nah nih, perempuan memiliki konsepsi humoris yang berbeda dari laki-laki. Nah, ini teman-teman perempuan yang lebih tahu gitu ya. Bagaimana profesional media berdasarkan gender? Memang kalau kita lihat ya, tadi seperti saya bilang, sebenarnya kalau dalam media sebenarnya tidak ada masalah pembedaan lagi ya antara laki-laki dan perempuan, siapa yang bisa, siapa yang qualified, dia kemudian maju dan dia menjadi ininya gitu. Hanya tadi memang gitu ya, termuter masalah-masalah konflik pribadi gitu dengan si wanita tadi gitu ya. Masalah memang apalagi kalau ketika sudah berkeluarga gitu. Itu menjadi tantangan sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau wanita ya di dalam tayang televisi itu menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Apalagi kemudian wanita dikaitkan dengan tadi menguji adrenalin. Tantangan. Makanya nggak heran ya kalau kita lihat masalah tayang-tayang survival di televisi itu banyak yang sudah presenternya adalah perempuan gitu. Karena dianggap sesuatu yang wah menarik gitu ya. Wah perempuan aja bisa gitu. Melewati hutan, coba daerah-daerah yang penuh tantangan segala macam gitu kaitannya. Sebenarnya hampir sama aja ya kalau misalnya kita. Nah, walaupun memang ada ya kalau kita bicara acara ya di televisi itu misalkan acara keluarga, talk show ibu dan anak memang wanita itu lebih diutamakan di situ ya. Sangat jarang acara misalkan yang acara keluarga itu peran bapak dan anak-anaknya misalnya itu agak jarang gitu ya. Misalkan gitu. Nah, memang untuk persaingan wanita lebih diutamakan untuk acara seperti ini. Jadi acara-acara keluarga tuh bisa lebih diutamakan. Walaupun kadang-kadang ada laki-lakinya ya sekolah saat ini saya lihat. Nah, narasumber dalam sebuah pemberitaan berdasarkan kapabilitas. Nah, ini juga sebenarnya sudah mulai banyak ya. Tadi saya lihat tergantung dari kepintarannya gitu ya. Ya, tadi seperti saya bilang tadi sebenarnya sudah tidak ada pembedaan lagi gitu ya di dalam konteks gender untuk masalah baik pemberitaan media maupun siapa yang terlibat dalam jenis masalah tadi kesempatan aja masalah qualified aja kualifikasi kualitasnya dia gitu ya. Kalau dia bisa kenapa enggak? Malah sebenarnya wanita itu punya daya tarik tersendiri gitu dibanding laki-laki gitu. Ketika membawakan berita gitu ya. Ini kalau lihat beberapa nama orang-orang yang berperan dalam media atau dalam ini yang berperan menjadi sumber pemberitaan ya. Ada Sri Mulyani, ada Pujiastuti, kemudian sekarang ada Puan Maharani, ada Megawati. Kemudian teman-teman tanpa diketahui Trans TV itu direktur utamanya adalah wanita loh. Udah lama gitu ya. Dulu ada Uni Lubis tuh di Antv gitu ya. Dan sebenarnya banyak. Isu news. Nah, isu gender memang tidak menjadi peran utama gitu ya dalam bidang ini. Isu gender bisa kan kembali dikaitkan dengan Hari Kartini, Hari Ibu segala macam. Wanita dalam pemberitaan hanya bagian dari pemberitaan bagaimana halnya laki-laki. Nah, teman-teman itu ya masalah gender. Memang kalau kita lihat dewasa seperti saat ini memang orang tidak melihat itunya gitu ya. Tapi buat para pemerhati media itu masih terasakan ada perbedaan ya dalam konteks pemberitaan media mengenai supremasi laki-laki dan perempuan. Walaupun sebenarnya ya saya sebagai praktisi media juga sebenarnya tidak begitu melihat ini buat laki-laki dan perempuan kemudian ada pembedaan ini enggak gitu ya. Artinya mengalir begitu saja gitu. Kalaupun pihak ada yang memperhatikan ini ternyata oh ini di Indonesia laki-laki ya mungkin mereka melihatnya seperti itu gitu. Tapi konteks zaman sekarang tidak gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita lihat di lapangan misalkan ya, banyak teman-teman saya misalkan ya banyak perempuannya juga gitu ya. Kalau saya bilang tadi akhirnya ada yang akhirnya laki-laki lebih banyak muncul karena tadi perempuan punya keterbatasan misalnya tadi saat sudah berumah tangga atau sudah mempunyai anak gitu.
Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada malam hari ini, bagaimana tentang konsep gender dalam bentuk komunikasi, khususnya dalam pemberitaan media, gitu ya. Sebelum saya buka link tanya jawab, saya ingin teman-teman ditampilkan dulu wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Saya mengambil screenshot-nya. Silakan teman-teman, ditampilkan wajahnya. Oke. Yang perempuannya belum terlihat nih, yang perempuannya. Baru yang laki-lakinya aja. Wah, oke. Amanda udah. Oke ya, sambil ya. Nanti sambil 2 kali. Oke. Oke. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Sampai sekali lagi deh ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, silakan kalau yang bertanyakan masalah ini, masalah gender dan pemberitaan di media, gitu ya. Silakan kalau yang bertanyakan. Tidak ada yang bertanyakan? Dan materi kita pada malam hari ini? Kayaknya cukup, Pak. Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri ya perkuliahan kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi Terima ya. kasih Pak.